Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramadhani dengan NIM PO 714211244009, Prodi Pendidikan Profesi Bidan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebelumnya berasal dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Saat itu, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perdagangan oleh pedagang dari luar Nusantara. Bukti penggunaan bahasa Melayu juga dapat dijumpai pada beberapa prasasti, seperti Prasasti Talang Tuwo di Palembang dan Prasasti Karangberahi di Jambi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia juga dapat disorot pada sejarah Saman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pembelajaran budaya hingga penyebaran agama. Bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Kemudian, bahasa Melayu diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, pedagang, dan kerajaan. Pada era perjuangan kemerdekaan, bahasa Melayu kemudian dapat diketahui dalam persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, di mana para pemuda mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Kemudian, bahasa Melayu diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, pedagang, dan kerajaan. Pada era perjuangan kemerdekaan, bahasa Melayu kemudian dapat diketahui dalam persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Di mana para pemuda mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Semenjak itu, kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia dan disetujui bersama pada tanggal 2 Mei tahun 1926. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu: yang pertama, lambang kebangsaan nasional; yang kedua, lambang identitas nasional; yang ketiga, alat pemersatu antar warga; yang keempat, penghubung antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu: yang pertama, bahasa resmi kenegaraan; yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan; yang ketiga, alat penghubung kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi; dan yang keempat, alat penghubung tingkat nasional untuk pelaksanaan perekonomian dan perkembangan pembangunan. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.